Silakan kembali duduk. Saya selalu berdoa semua jemaat GSYS hidupnya diberkati, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang. Siap belajar firman Tuhan sama-sama. Amin. Kita buka ayat yang kita bahas minggu lalu dan kita akan lanjutkan. Buka sama-sama dengan saya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Boleh ditampilkan multimedia? Ya baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kita mengasihi. Perhatikan. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat ya. Kita belajar sebuah prinsip yang sangat penting minggu lalu. Bahwa kalau ikut Tuhan, kita taat firman Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya Tuhan memberkati kita. Setuju? Bukan supaya Tuhan lebih sayang sama saya. Bukan supaya Tuhan menjawab doa saya. Bukan. Melainkan kita mengasihi Tuhan. Karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Kita melayani Tuhan. Karena Allah lebih dahulu melayani saya. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Saya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan supaya. Ingat ya kita belajar minggu lalu kalau kita memiliki hubungan supaya. Aku datang gereja supaya diberkati. Aku memberikan persembahan supaya diberkati. Aku taat firman Tuhan supaya doaku dijawab. Kalau kita memiliki hubungan supaya sama Tuhan. Ingat minggu lalu kita belajar. Bahwa hubungan kita sama Tuhan akan menjadi hubungan yang transaksional. Ya, bukan hubungan bapak sama anak. Tapi hubungan seperti bisnismen. Supaya. Saya ngajarkan minggu lalu, kalau ada orang yang punya dalam hidupnya prinsip supaya sama Tuhan, aku datang ke gereja supaya doaku dijawab, outcome-nya ada dua. Yang pertama, bisa jadi dia menjadi orang yang kecewa. Kenapa kok saya bisa mengatakan kecewa? Kenyataannya, kalau kita datang ke gereja, kita sungguh-sungguh berdoa, tak selalu Tuhan menjawab doa. Setuju? Tak selalu secara instan Tuhan mengangkat hidup kita. Kita sungguh-sungguh kita berdoa, kita melayani Tuhan. Tak semua yang kita rindukan dijawab sama Tuhan. Setuju dengan saya? Enggak selalu sakit kita disembuhkan. Saya pernah lihat ada orang yang selama hidupnya dia melayani Tuhan. Tapi enggak dikaruniai seorang anak. Saya tahu pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Matinya karena cancer. Kalau orang itu memiliki prinsip supaya, aku melayani supaya diberkati, aku melayani supaya disembuhkan. Saya yakin orang seperti itu pasti kecewa. Kenapa? Buktinya gak disembuhkan. Bapak Ibu, jangan miliki prinsip supaya. Supaya apa? Supaya kita gak kecewa sama Tuhan. Amin. Kalau Anda selalu memiliki prinsip saya, hati-hati. Bisa jadi orang yang kecewa. Saya berharap di jemaat GSYS gak ada jemaat yang kecewa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua outcome-nya. Anda akan jadi orang yang sombong. Kenapa? Anda bisa bilang, jelas aku sukses. Jelas aku diberkati. Karena aku melayani Tuhan. Sombong gak? Jelas aku sekarang sukses. Karena aku taat firman Tuhan. Jadi orang yang sombong kan? Ini karena kehebatanku. Ini karena pelayananku. Ini karena ketaatanku. Saya selalu percaya. Orang yang taat gak mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Gak mungkin gak diberkati. Tapi ingat ya, kita diberkati karena anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita. Kita diberkati karena Tuhan yang baik, bukan kita yang baik. Tahu gak artinya anugerah? Kalau kita menerima sesuatu yang pantas kita terima, itu namanya upah. Itu namanya apa? Upah. Tahu gak anugerah itu apa? Anugerah itu sesuatu yang kita tidak pantas terima. Anugerah itu selalu artinya unmerited. Kalau Bapak Ibu membuka Google, apa artinya unmerited? Unmerited itu sesuatu yang tidak pantas kita terima. Itulah anugerah. Kita diberkati karena kita tahu kita gak pantas. Tapi Tuhan memberkati saya. Karena itulah aku mau melayani Tuhan. Jangan dibalik. Aku melayani supaya, salah ya? Kita akan jadi orang yang sombong. Ingat ya, Anda datang hari ini, pelayanan Anda, kehadiran Anda. Saya tahu ada yang datang dari tempat yang jauh. Saya lihat ada muka-muka
Jemaat Kelapa Gading, saya boleh lihat tangan-tangannya dari Kelapa Gading. Wow, thank you so much. Anda dari jauh, sekian puluh kilometer jauh-jauh datang ke sini. Anda luar biasa. Tapi ingat, biarkan pelayanan kita, kedatangan kita, pemberian kita, ketaatan kita, bukan supaya diberkati, tetapi cerminan hati yang penuh dengan rasa syukur. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Karena itulah aku mau melayani. Karena Tuhan baik. Karena itulah aku memberi. Karena itulah aku mau taat. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidupku. Yang percaya sepakat, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Dikatakan, kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kasihnya tidak akan pernah berubah? Kasihnya Tuhan itu tidak pernah berubah, artinya apa? Kasihnya tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah bertambah. Cintanya itu selalu konsisten. Kita berdoa 2 jam sehari, tidak membuat Tuhan semakin cinta sama kita. Bapak Ibu harus tahu. Sekali lagi, kita berdoa 2 jam satu hari, tidak membuat Tuhan semakin cinta kepada kita. Tahu? Kita doa 2 jam sehari. Yang tambah cinta siapa? Kita yang tambah cinta. Bukan Tuhan yang tambah cinta. Cintanya Tuhan tidak mungkin bertambah. Kenapa? Cintanya sudah maksimal. Kok gak ada amin? Bapak Ibu, kita baca Alkitab setiap hari. Kita ke gereja, kita melayani. Saya kasih tahu, Tuhan gak semakin cinta sama kita. Kenapa? Sekali lagi, cintanya sudah maksimal. Kita datang ke gereja, kita baca Alkitab, kita melayani Tuhan, bukan Tuhan semakin cinta. Saya kasih tahu, kita yang semakin cinta Tuhan. Baca Alkitab, semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan, Tuhan gak semakin cinta sama kita. Tahu? Saat kita memberi kepada Tuhan, bukan Tuhan yang semakin cinta, kita yang semakin cinta Tuhan. Halo? Karena firman Tuhan berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saat kita memberi Tuhan, Tuhan gak semakin cinta kepada kita kok. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah mengasihi kita secara maksimal. Hidupnya diberikan. Tahu? Saat kita taat untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bukan Tuhan semakin cinta sama kita. Kita yang semakin cinta Tuhan. Halo? Amin. Di mana hatimu berada? Hartamu berada, di situ hatimu berada. Hari ini saya akan mengajarkan kalimat yang pertama. Dikatakan apa? Kembali ke ayat. Kita mengasihi, ayo ayat yang ditampilin. Karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Kita sudah tahu Dia mencintai kita. Ingat ya, cintanya tidak akan pernah berkurang, cintanya tidak akan pernah bertambah. Cintanya selalu konsisten. Tapi saya hari ini ingin fokus ke kalimat yang pertama, yaitu kita mengasihi. Saya kasih judul khotbah hari ini, yaitu belajar mengasihi Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan. Bukan hanya kita tahu Tuhan mencintai kita. Saya yakin kita semuanya mengerti hal itu. Tapi saya mau mengajarkan jemaat juga bagaimana kita meresponi cinta Tuhan. Yang perlu diajarkan kan itu kan. Bagaimana kita meresponi cinta Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa anugerah itu sudah limpah. Tapi banyak orang gak ngerti. Banyak orang yang meresponi anugerah Tuhan dengan hidup dosa. Itu salah. Banyak orang meresponi anugerah dan cintanya Tuhan dengan hidup semena-mena, hidup semau gue. Itu salah. Kita mau belajar meresponi cinta Tuhan dengan kita kembali mencintai Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya kasih judul khotbah yang sederhana, singkat saja hari ini. Karena 20 menit lagi waktu saya sudah habis Bapak Ibu. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita belajar mengasihi Tuhan dari sekelompok ibu-ibu yang luar biasa. Di Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8 saya akan bacakan. Mohon Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya bacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminjaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur.
Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-murid memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yang percaya firman Tuhan ya dan amin, katakan amin. Ada 3 poin yang sederhana yang saya ingin ajarkan hari ini. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita belajar dari ibu-ibu ini. Pagi-pagi itu mereka datang ke kubur Yesus. Saya mau tanya, mereka tahu gak Yesus sudah mati? Tahu ya? Yang mereka tahu Yesus sudah mati, betul? Mereka gak tahu kalau Yesus sudah bangkit. They don't know. In their mind, di dalam pikiran mereka, oh Yesus masih dikubur. Yesus gak bangkit. Yesus tetap mati. Tapi saya mau tanya, mereka tetap datang atau mereka mundur? Yesusnya ini mati loh. Yesusnya mati loh. Kalau orang mati bisa membalas kebaikan kita gak? Bisa gak? Gak bisa. Orang yang sudah mati tahu gak kita melakukan yang baik? Gak tahu. They are already dead. Mereka sudah gak ada nafas. Mereka gak tahu kita di depan peti mereka kita mau bawain babi kecap kek, koloke kek, bakpao yang terenak kek, ya. Bakwan babi yang terenak, saya pernah dikasih Pak Budi, bakwan babi terenak di Jabodetabek. Orang yang mati tahu nggak? Nggak tahu ya. Tapi mereka tetap datang ke kubur Yesus. Poin yang pertama, kita belajar mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Tanpa apa? Ya, Yesus mengasihi kita tanpa pamrih. Kita hari ini juga mau belajar sama seperti ibu-ibu ini. Untuk kita juga mengasihi Yesus tanpa pamrih. Seringkali Bapak Ibu, kita ini hanya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan mau membalas. Seringkali kita mau melakukan firman Tuhan dengan iming-iming. Oh, kalau kamu melakukan firman Tuhan, kamu diberkati. Pernah dengar seperti itu? Kamu taat memberi, kamu taat memberikan persepuluhan, maka kamu akan diberkati. Pernah dengar seperti itu? Kamu melayani, hidupmu dijamin seperti Tuhan, sama Tuhan. Pernah dengar kalimat seperti itu? Kalau ada iming-iming berkat, baru kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau tanya, jika hari ini saya mencabut semuanya itu, melayani Tuhan, gak ada berkatnya. Mau gak? Datanglah ke gereja, saya gak menjamin doa Anda dijawab. Mau gak? Sama seperti ibu-ibu ini yang mereka tahu, Yesus sudah mati. But they still do it anyway. Mereka tetap mengasihi Yesus, mereka tetap datang ke kubur anyway. Jika hari ini semua janji itu saya lenyapkan dalam pikiran Anda. Oh, aku melakukan ini supaya berkat. Kalau saya hilangkan semuanya, saya mau tanya, tetapkah Anda datang ke gereja? Tetapkah Anda melayani Tuhan? Kita hari ini belajar sebuah value, sebuah nilai yang luar biasa dari ibu-ibu ini. Value apa? Ketulusan. Apa? Ketulusan. Ini seperti diamond pada hari-hari ini, seperti sesuatu yang sangat langka akhir-akhir ini. Kenapa? Akhir-akhir ini cari orang tulus itu susah. Betul ya? Selalu ada kata gini, what's the catch? Betul ya? What's the catch? Apa syaratnya? Apa rewardnya? Dan memang Bapak Ibu Saudara, dengan berjalannya waktu, dengan kemajuan zaman,
kita melihat bahwa memang ketulusan itu sesuatu yang langka. Makanya jadi orang jangan gampang percaya sama orang, betul ya? Karena kita tidak tahu zaman sekarang. Bisa jadi di depan kelihatan baik, ada maksudnya. Betul ya? Jangan gampang percaya sama orang. Kalau dunia menawarkan Anda sesuatu yang too good to be true, jangan percaya. Sesuatu ini yang terlalu manis nih. Janji yang terlalu manis, janji yang terlalu baik, saya kasih tahu Anda. Kalau bukan Tuhan yang mengatakan, jangan percaya. Kenapa? Pengalaman nih. Di Surabaya, saya gak kena sih. Tapi ada jemaat di Jakarta yang kena. Di Surabaya ada satu PD. PD kecil. Di ruko kecil di gang nyelempit. Tahu gak? Dia tanda kutip mentoring anak-anak rohani. Dia mentoring orang-orang Kristen lewat Zoom, lewat onsite. Di hadapan semua orang dia kelihatan baik. Kelihatan bahwa dia adalah mentor rohani yang bahkan rumahnya ngontrak, gak punya mobil, gak punya perhiasan. Semua orang pada jatuh hati kan, oh ini orang baik banget. Akhirnya apa? Karena lihat orang terlalu baik, jadi mudah percaya. Betul? Dianggap, wah ini orang pasti tulus. Tulus melayani, tahu gak? Dalam 2 tahun, meledos kasus. Tahu meledos ya? Meledos itu bahasa Jawa ya BTW. Ada yang dari Jawa Timur di sini? Tahu meledos tahu ya? Meledak, pecah sebuah kasus. Dia menipu anak rohaninya total 100 M. Ini hamba Tuhan. Kasih tahu. Kasih tahu ya. Jadi orang itu jangan kalau lihat, wah ini too good to be true nih. Kamu yuk masukin uangmu. Setiap bulan tak kasih bunga 8%. Tergiur gak? Oh ini kelihatan ini orang pasti tulus. Ini orang pasti baik. Belum tentu. Hamba Tuhan juga gak menjamin kok. Makanya saya kasih tahu semua jemaat GCS. Jangan ada yang ngefans sama pendeta. Pendeta pun masih manusia. Anda mau ngefans sama pendeta? Tinggallah di rumahnya 5 tahun. Anda lihat semua keburukannya, Anda masih senang sama dia. Baru itu namanya ngefans beneran. Kalau cuma sekedar lihat, wah pendeta ini karismanya dapat ya. Khotbahnya bagus ya. Hatinya baik ya. Kasih tahu ya. Orang tulus di depan belum tentu tulus. Zaman sekarang susah dapat orang yang tulus, betul gak? Tapi saya kasih tahu. Saya nasihatin Anda yang Anda duduk di tempat ini. Sama Tuhan harus mengasihi dengan tulus. Ya. Harus mengasihi dengan apa? Tulus. Yuk kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi tanpa syarat kepada Tuhan. Aku mau belajar mengasihi tanpa minta apapun dari Tuhan. Ya. Kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan meskipun doaku belum terjawab, aku mau tetap setia melayani Tuhan. Meskipun doaku gak dijawab, aku mau terus setia beribadah. Apapun yang terjadi, aku mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh melakukan bukan untuk berkat, kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh gak ada amin. Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan seperti ini. Kita belajar dari ayat ini. Jadikan ini doa Anda. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan makanan kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Banyak orang gimana? Sudah mundur dari Tuhan percuma. Pakai jalan alternatif. Saat Tuhan berdiam, dukun berjalan. Bukan untuk kita di sini. Tetap setia kepada Tuhan. Dikatakan apa? Namun aku akan apa? Bersorak-sorai dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mungkin semuanya gak jalan. Mungkin lagi sepi. Mungkin lagi susah. Aku akan tetap memuji Tuhan. Aku mau tetap setia beribadah. Apapun yang terjadi. Aku mau mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Yang setuju katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita belajar sebuah prinsip yang pentingnya pagi hari ini. Kita belajar dari ibu-ibu yang luar biasa. Aku mau mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Gak pakai embel-embel, gak pakai iming-iming berkat. Aku mau mengasihi Tuhan.
Yang kedua, kita belajar mengasihi Tuhan meskipun ada tantangan. Mengasihi Tuhan meskipun ada apa? Kita perhatikan bahwa di saat mereka datang ke kubur Yesus, mereka ngobrol satu dengan yang lain. Hei, kamu tahu gak? Nanti kalau kita sampai kubur Yesus, ada batu yang besar. Siapa yang gulingkan itu bagi kita? Mereka sudah tahu di depan ada masalah besar. Di depan mereka ada tantangan, yaitu apa? Batu yang besar. Siapa yang akan menggulingkannya? Mereka tahu sudah ada masalah. Saya mau tanya, mereka tetap maju atau stop? Mereka tetap datang. They still do it anyway. Meskipun mereka tahu di depan itu ada tantangan. Tantangan tidak menghentikan mereka untuk maju. Tantangan tidak menghentikan mereka untuk mengasihi Tuhan. Masalah tidak membuat mereka mundur dari Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, masalah itu biasa. Tantangan itu biasa. Gesekan itu biasa. Setuju dengan saya, semua orang punya masalah. Ya. Setuju dengan saya, semua orang punya tantangan. Anda tanya kepada saya, punya tantangan gak Pak Pendeta? Ya punyalah. Ya adalah. Kenapa Bapak Pendeta tidak pernah cerita-cerita sama saya? Coba ya, Anda punya masalah, Anda cerita sama saya. Mas saya juga ceritakan masalah yang sama. Anda sudah pusing, kena masalah saya, pendetanya punya masalah apalagi saya. Anda cerita sama saya ceritanya sama Tuhan. Pendeta punya masalah enggak? Punya. Masalah itu biasa, semua orang punya masalah, semua orang punya tantangan. Tapi Bapak Ibu saya ajarkan ya, dalam hidup ini selalu ada dua. Yang pertama, adalah hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ingat ya, dalam hidup ini selalu ada dua. Kalau kita classify into whole, something whole, dibagi dua. Yaitu apa? Hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Apa yang gak bisa kendalikan? Contoh, masalah, tantangan, dan proses hidup ini tidak bisa kita kendalikan. Anda gak minta masalah, masalah datang sendiri gak? Apalagi Anda yang cari masalah. Jangan makanya, jangan cari masalah. Orang yang gak cari masalah aja kena masalah gak? Kena masalah. Apalagi Anda yang suka cari-cari masalah sama orang. Makanya firman Tuhan berkata, hiduplah damai sama semua orang. Anda gak cari masalah aja dapat masalah. Setuju dengan saya, masalah dalam hidup ini, proses dalam hidup ini, tantangan dalam hidup ini, sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Halo? Yang tidak bisa kita kendalikan apa? Lagi contohnya. Orang yang nyinyir sama kita. Orang yang ngomongin kita di belakang. Kita bisa kendalikan? Gak bisa kita kendalikan. Orang yang gak suka sama kita. Bisa kita kendalikan? Gak bisa. Pendeta aja banyak yang gak suka. Apalagi Anda. Pendeta banyak yang gak suka. Kita semuanya punya orang-orang yang meskipun kita baik sama mereka, selalu ada aja celahnya. Betul gak? Selalu ada aja bahan bicaranya. Saya kasih tahu ya, kalau itu Anda mengalami itu hari-hari ini, saya kasih tahu. Itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Setuju? Anda mau marah, gak bisa dikendalikan. Anda mau posting nyindir-nyindir di sosial media, tidak bisa menghentikan orang itu untuk ngomong jelek tentang Anda. Bisa jadi dia semakin nyinyir di belakang. That is something we cannot control. Tahu gak apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah reaksi. Apa? We cannot control the problems in our life. Kita tidak bisa mengendalikan badai yang ada di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang orang ngomongkan tentang kita. Yang kita bisa kontrol adalah apa? Yang kita bisa kendalikan apa? Reaksi. Saat ada orang yang gak suka sama kita meskipun kita baik, ada orang yang nyinyir tentang kita. Reaksi Anda gimana? Mangkel, overthinking, betul gak? Lalu ada stres sendiri. Jangan, itu reaksi yang salah. Kalau ada orang gak suka sama Anda, responlah dengan benar, reaksi Anda dengan benar. Apa reaksi yang benar? Firman Tuhan berkata, mengasihi, mengampuni, dan biarkan itu lewat aja. Anggap aja seperti angin yang berlalu, itu kan reaksi yang benar.
supaya Anda gak stres. Semakin Anda meresponi orang yang gak suka sama Anda, hidup Anda akan semakin stres. Semakin Anda dia nyindir di sosial media, Anda juga ikut nyindir di sosial media, sindir-sindiran lah, hidup Anda akan semakin stres. Reaksi yang tepat untuk orang yang nyinyir, saya kasih tahu ya, diem. Apa? Cuepanya ini loh, diem. Engkong saya, engkong itu opa saya. Pernah konseling suami istri yang selalu ribut. Si istri ini datang ke opa saya. Pak Pendeta, suami saya ini selalu kalau pulang itu selalu marah-marah, selalu cerewet, selalu ngomel-ngomel. Pak Pendeta tolong doakan suami saya. Lalu opa saya bilang, oke, kalau suamimu pulang dia ngomel-ngomel, kamu ngapain? Ya aku gak terima, aku juga ikut ngomel-ngomel. Jangan juga. Cek, ditambah cok, jadi apa? Cek, cok. Lalu opa saya ngomong gini, oke, aku gak doakan. Tapi kamu pulanglah dengan air ajaib. Dengan apa? Dengan air ajaib. Opa saya ambil satu gelas, diisi dengan air. Kamu minum ini ya. Gini, tapi minumnya jangan sembarangan. Begitu suamimu pulang, dia mulai ngomel, minumlah air ini. Tapi jangan ditelan sebelum dia berhenti ngomel. Suaminya pulang nih, pulang suaminya. Ngomel marah-marah kan. Dia ingat kata opa saya, diminum. Dia, suaminya, pokoknya gak boleh ditelan sampai suaminya. Dan setelah suaminya berhenti ngomel, dia baru menelan. Suaminya sudah pergi. Ya kok damai ya. Dia datang lagi ke opa saya. Pak Pendeta, airnya mujarab. Setelah saya minum air ini, rumah tangga saya lebih damai. Minta lagi dong Pak Pendeta airnya. Maka opa saya bilang, pulang ambil sendiri di dispenser rumahmu. Apa ya? Kesimpulan apa? Seringkali rumah tangga itu cekcok kenapa? Salah reaksi. Tahu gak? Istri cuma tanya, Pak, habis dari mana? Kok pulangnya telat? Kamu ini memang ada apa sih? Selalu curiga sama aku. Selalu ini, kamu sudah berubah. Yang istrinya juga ikut marah. Bapak sudah berubah. Papa sudah gak sayang sama aku. Cuman karena pertanyaan apa? Pak, habis dari mana? Ini ya, kita tidak bisa 100% mengendalikan suami atau istri kita. Betul ya? Bapak-bapak yang sudah menikah di sini pasti mengerti. Kita tidak bisa 100% mengontrol apa yang suami kita ngomong, istri kita ngomong. Betul ya? Yang kita bisa kendalikan apa? Reaksi. Reaksi kita dalam hidup ini harus kita kontrol. Pak Bu, masalah itu biasa. Masalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi banyak orang reaksinya salah. Ketika tantangan terjadi dalam hidup kita, banyak yang mundur, betul? Begitu banyak orang yang setelah COVID, yang kita tahu mereka gak kembali lagi ke gereja. Kenapa? Mereka bilang, tantangannya banyak. Percuma aku berdoa. Itu salah reaksi. Banyak orang tantangan hidupnya banyak. Reaksinya bersungut-sungut. Jangan. Itu reaksi yang salah. Reaksi yang benar saat Anda punya masalah apa? Reaksi yang benar adalah, tantanganku akan membuat aku semakin dekat pada Tuhan. Itulah reaksi yang benar. Saat ada tantangan, semakinlah mendekat kepada Tuhan. Itulah reaksi yang tepat. Masalahku, tantanganku akan membuat imanku bertumbuh. Amin. Kalau gak ada tantangan, kapan imannya bertumbuh? Seringkali Tuhan mengizinkan masalah supaya iman kita dikuliahkan lagi sama Tuhan. Supaya naik derajat. Supaya kita lulus lagi. Sarjana S1, S2, S3, S4. S10 imannya. Sarjana S10 imannya. Masalah, aku mau tetap bersyukur. Dalam tantanganku, aku mau tetap maju. Dan aku mau tetap mencintai Tuhan. Amin. Itu loh reaksi yang benar. Sekali lagi ya. Tantangan dalam hidup ini biasa. Sama-sama katakan masalahku biasa.
Tantanganku biasa. Yang harus kita kendalikan apa? Bagaimana kita reaksi. Kidung Agung 2 ayat pertama mengatakan bahwa kita gereja Tuhan dilambangkan seperti the rose of Sharon, bunga dari mawar Saron. Gereja Tuhan digambarkan seperti apa? Bunga. Tahu gak apa yang membedakan bunga yang palsu dan bunga yang asli? Waktu saya sudah habis, sebentar lagi saya selesai. Tahu gak apa yang membedakan bunga yang palsu dengan bunga yang asli? Bisa jadi bunga yang palsu kelihatan lebih cantik, betul? Lebih fresh. Tahu gak cara gampang membedakan? Coba hancurin itu bunga. Coba kasih tekanan. Bunga yang palsu kalau dikasih tekanan akan jadi sampah. Akan jadi kotoran. Bunga yang asli kasih tekanan. Kasih dia beban. Akan mengeluarkan minyak wangi. Halo, yang tadi pakai Dior, yang tadi pakai Cologne dan lain-lain, Chanel, Hermes dan lain-lain, parfumnya. Itu dari mana? Bunga yang dikasih tekanan. Bu, kita gereja Tuhan digambarkan seperti bunga. Tahu apa yang membedakan bunga yang palsu dan bunga yang asli? Bagaimana cara Anda bereaksi? Kalau Anda dikasih tekanan, Anda mundur, Anda murtad, Anda meninggalkan Tuhan, berarti selama ini Anda Kristen yang ngomong sendiri. Tapi kalau Anda semakin banyak tantangan dalam hidup ini, membuat Anda semakin wangi dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Top. Itu loh, orang Kristen hebat. Ya, jangan dalam hidup ini, jangan salah reaksi. Dan tantangan dalam hidup ini membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Sekarang pemain musik WL Singers boleh maju kembali. Poin yang terakhir. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Di ayat 8 firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan kasih tahu kepada Petrus. Dan ibu-ibu ini pulang, mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan. Sederhana. Mau belajar mengasihi Tuhan? Yang tadi pertama, mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Mengasihi Tuhan meskipun banyak tantangan. Ingat 3, perhatikan. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa tandanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Orang itu pasti melakukan firman Tuhan. Ya. Meskipun firman Tuhan itu gak selalu mudah. Setuju ya dengan saya ya? Firman Tuhan itu tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Gak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yuk kita melakukan. Kenapa kok kita melakukan? Supaya diberkati, amin? Salah. Ingat ya, itu prinsip yang salah. Bukan supaya diberkati. Kenapa kita melakukan firman Tuhan? Karena dia yang sudah terlebih dahulu taat. Makanya aku mau taat. Kenapa kita taat? Supaya disembuhkan, amin. Salah. Kita melakukan firman Tuhan karena dia yang terlebih dahulu mengasihi saya. Meskipun susah, kita melakukannya karena Tuhan yang mau. Aku gak bisa membalas cinta Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan. Gak ada yang bisa aku lakukan selain aku melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, hai istri, apa? Tanduklah suamimu. Hai istri apa? Tunduklah. Artinya apa? Hormatilah suamimu. Pak, gampang untuk menghormati suami. Kalau suamiku itu kaya, gantengnya seperti Lee Min Ho, dan bisa kasih saya banyak uang, Pak. Masalahnya, Pak, suami saya itu badannya sudah seperti boboho. Bukan lagi gitu, pelit lagi, Pak. Gak bisa cari uang. Saya yang jadi tulang punggung keluarga, Pak. Saya gak bisa, Pak, menghormati. Firman Tuhan berkata, hormatilah. Gak ada embel-embel. Kalau suamimu kaya, kalau suamimu baik, kalau suamimu apa. Kalau Anda sudah, you have decided to be her husband. Firman Tuhan berkata, hormatilah. Titik. Amin. Firman Tuhan berkata, hai suami apa?
Kasihilah Pak, gampang mengasihi istri. Kalau istri saya itu badannya seperti gitar Spanyol. Masalahnya istri saya badannya sudah seperti bas jeguk yang besar itu loh Pak. Susah Pak. Firman Tuhan berkata, tetaplah mengasihi. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Banyak orang mengatakan, Pak gampang untuk menghormati papa mama. Kalau mereka baik, mereka royal. Tapi firman Tuhan berkata, enggak. Tetaplah taat. Tetaplah taat. Hormatilah mereka. Ya mungkin enggak 100% Anda harus taat. Kadang, ayo jangan ke gereja, jangan melayani. Tinggalkan Tuhan. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Buat apa kamu ke gereja? Percuma. Enggak selalu kita harus mengikuti. Tapi tetap kita harus memiliki rasa hormat kepada mereka. Amin. Tetaplah hormati orang tua Anda. Yang setuju katakan amin. Lakukan firman Tuhan. Kenapa? Mengasihi Tuhan kenapa? Kembali ke ayat yang kita mengacu tadi. Kita melakukan firman Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu taat untuk saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya.